Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revon dengan NIM 2022 050 10 20 60 dengan mata kuliah Analisis Pembiayaan Bank Syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sub pembahasan. Jadi, pembahasan yang pertama yaitu penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Yang pertama ada definisi pembiayaan. Apa sih itu definisi pembiayaan? Jadi, definisi pembiayaan syariah adalah sistem pembiayaan yang berdasarkan prinsip Islam yang melarang riba atau bunga dan transaksi yang tidak jelas atau spekulatif. Pembiayaan ini menggunakan kontrak yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, ataupun murabahah dengan menggunakan margin keuntungan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian ada sistem syirkah atau bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil. Yang pertama itu ada konsep akad mudharabah dan bagi hasil. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, yakni sahibul mal sebagai penyedia dana dan mudharib sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Nah, untuk kerugiannya ditanggung oleh si sahibul mal sebagai penyedia dana. Kemudian bagi hasil. Bagi hasil itu adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian usaha yang terjadi antara bank dan penyimpanan dana. Kemudian ada sistem bagi hasil, profit and loss sharing. Jadi, profit and loss sharing adalah mekanisme keuangan di mana keuntungan dan kerugian dari suatu usaha dibagi antara para pihak yang terlibat berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Nisbah bagi hasil. Nisbah adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan pemilik dana atau sahibul mal dan pengelola dana atau yang biasa disebut dengan mudharib. Bagi hasil ini merupakan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan baik dari sisi pengelolaan, baik investasi ataupun transaksi jual beli yang diberikan kepada konsumen. Kemudian di sini ada beberapa jenis nisbah. Yang pertama, nisbah aktifat tetap, kemudian nisbah atanwil wal al-wada'i, kemudian ada nisbah fi iliyati nakedi, kemudian yang keempat itu ada nisbah jariyah, kemudian yang kelima ada nisbah jumlah modal, kemudian yang keenam ada nisbah kas, kemudian yang ketujuh ada nisbah laba bersih terhadap modal bersih, kemudian yang kedelapan ada nisbah laba terhadap aktiva, kemudian yang kesembilan ada nisbah laba terhadap modal. Berikutnya, nisbah untuk kegiatan funding atau penghimpunan dana. Bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya di bank syariah dalam investasi mudharabah, maka investor akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil berdasarkan pada nisbah yang dibuat oleh bank syariah. Kemudian ada metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan menurut Adi Warman Karim. Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan dengan cara membagi perkiraan keuntungan usaha mudharib dengan referensi tingkat margin keuntungan. Dengan demikian, nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah 100% dikurang dengan nisbah bagi hasil bank. Nah, di sini ada penentuan profit margin dalam pembiayaan bank syariah. Di sini ada perbedaan kredit dan margin. Apa perbedaan kredit dan margin? Jadi yang pertama, kredit merupakan kegiatan pemberian uang atau barang kepada pihak yang membutuhkan dan mengharapkan imbalan atau upah atas barang atau uang tersebut berupa bunga kredit, atau juga bisa pemberian prestisi kepada seseorang yang mempunyai harapan pengembalian prestisi ini dan juga disertai dengan keuntungan yang lain juga. Nah, sedangkan margin keuntungan merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen
perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berhubungan dengan penjualan dan investasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya margin keuntungan. Yang pertama itu ada biaya overhead. Dalam hal ini merupakan biaya yang terkait dengan operasional bank, di antaranya yakni biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, biaya penyusutan ataupun biaya dan lainnya. Kemudian ada cost of loanable fund, dan yang ketiga ada profit target. Nah, kemudian ada mekanisme dan penetapan margin keuntungan. Bank Syariah menerapkan sistem margin keuntungan yakni hanya pada produk pembiayaan yang berbasis natural certainty contract atau NCC, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pada pembayarannya, baik dari jumlah ataupun waktunya. Nah, dalam hal ini ada 3 variabel yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama itu ada biaya overhead, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada cost of loanable fund. Dan yang ketiga ada profit target. Nah, selanjutnya peran margin keuntungan bagi perkembangan bank syariah. Nah, ternyata margin keuntungan juga ini berpengaruh bagi perkembangan bank syariah karena seperti yang saya jelaskan tadi, margin keuntungan adalah salah satu yakni yang diperoleh dari kegiatan jual beli atau murabahah. Sampai saat ini, perbankan syariah masih menetapkan produk murabahah ini sebagai produk yang dijadikan andalan, yang mana diperkirakan mencapai 60% dari total pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Produk murabahah ini bukan hanya menjadi produk yang diandalkan oleh bank syariah di Indonesia, namun juga di tingkat negara-negara muslim lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya penggunaan produk murabahah tentu akan banyak pula keuntungan yang akan diperoleh dan tentunya akan berpengaruh kepada perkembangan perbankan syariah. Kemudian yang kedua itu pembahasan kedua, manajemen proses, dokumentasi dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Pengertian pengawasan pembiayaan. Jadi, pengawasan pembiayaan adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi menurunnya mutu pembiayaan atau suatu fungsi manajemen dalam usahanya untuk melakukan penjagaan dan pengamanan atas pengelolaan kekayaan bank yang lebih baik dan efisien, yang berguna untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan perpembiayaan yang telah ditetapkan oleh bank. Kemudian ada fungsi dan tujuan dalam pengawasan pembiayaan. Jadi tujuannya dalam pengawasan pembiayaan yaitu bila diperhatikan dan teliti satu persatu, ada saling keterkaitan sehingga mempermudah untuk mengetahui terjadinya penyimpangan yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan pembiayaan yang merugi. Di samping itu, kemudian akan memperkuat posisi bank dan debitur dalam menghadapi risiko-risiko yang akan mendatang. Di sini ada beberapa teknik pengawasan pembiayaan. Yang pertama itu monitoring pembiayaan terdiri dari external information dan internal information. Kemudian ada inspection the spot. Kemudian itu ada proses dan dokumentasi pengawasan pembiayaan. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, inisiasi calon nasabah. Nah, di sini kita perlu menginisiasi calon nasabah agar bank tersebut itu tidak salah membiayai si nasabah tersebut. Kemudian investasi permohonan pembiayaan. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi pembiayaan. Nah, untuk pembahasan ketiga yaitu kebijakan dan teknik pembiayaan bank syariah. Di sini ada ketentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah harus memperhatikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti dalam operasionalnya. Sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan di bank syariah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebijakan umum pembiayaan bank syariah. Dan yang kedua, pengambilan keputusan pembiayaan. Apakah si nasabah ini harus dibiayai atau tidak. Kemudian ada
Penyusutan rencana pembiayaan. Perjanjian pembiayaan di bank syariah pada dasarnya melibatkan 4 hal, yaitu yang pertama, bank sebagai pemberi pembiayaan, yang kedua, nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, yang ketiga itu ada objek yang dituju untuk dibiayai, yang keempat, jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Nah, berdasarkan 4 hal tersebut ini, maka bank syariah selanjutnya membuat rencana pembiayaannya. Pembuatan rencana pembiayaan sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang akan ditempuh oleh bank syariah yang bersangkutan. Kemudian ada kelayakan pemberian pembiayaan. Jadi ada 3 bagian dia. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama, surat permohonan pembiayaan, kemudian proses evaluasi, dan yang ketiga itu format memo atau nota penilaian. Nah, yang berikutnya overmatch atau keadaan memaksa. Jadi overmatch ini atau keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya. Misalnya karena terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran dahsyat. Karena peristiwa yang dialami oleh debitur, prestasinya tidak dapat dipenuhi. Kemudian pembahasan keempat yaitu ada analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Nah, di sini ada pengertian kelayakan pembiayaan bank syariah. Jadi, menurut Danu Pranata, analisis pembiayaan merupakan kegiatan menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Selain itu, analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Nah, dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai ini layak atau tidak. Kemudian ada jenis-jenis pembiayaan. Menurut Ismail, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh kepemilik dana kepada penggunaan dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Nah, di sini ada beberapa jenis pembiayaan. Jadi di sini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan. Biasanya terdiri dari pembiayaan investasi, modal, dan konsumsi. Kemudian yang kedua itu ada pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, yang terdiri dari pembiayaan jangka pendek maksimal 1 tahun. Kemudian pembiayaan jangka menengah 1-3 tahun, dan pembiayaan jangka panjang atau lebih dari 3 tahun. Nah, yang ketiga itu ada pembiayaan dilihat dari sektor usaha. Contohnya seperti sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, ataupun sektor jasa dan rumah. Nah, yang keempat, pembiayaan dilihat dari segi jaminan. Terdiri dari pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan. Nah, kemudian yang kelima itu ada pembiayaan dilihat dari jumlahnya. Contohnya seperti pembiayaan retail atau usaha kecil. Kemudian pembiayaan menengah dan pembiayaan korporasi. Nah, di sini ada pengertian pembiayaan mikro. Jadi, pembiayaan mikro yaitu usaha salah satu instrumen bisnis yang kegiatannya berupa usaha membiayai atau pembiayaan bisnis berupa pinjaman yang diperuntukkan khusus untuk bisnis mikro yang langsung diatur oleh masyarakat middle low yang berpenghasilan menengah ke bawah supaya taraf hidupnya meningkat. Usaha mikro di sini menurut skala ketentuan Menteri Keuangan nomor 40 KMK titik 06/9/2003 yaitu yang pertama kegiatan produktif yang dikelola perorangan atau keluarga. Yang kedua, omset penjualan maksimal 100 juta per tahun. Dan yang ketiga, maksimal 50 juta pembiayaan yang diajukan. Kemudian ada proses analisa pembiayaan. Jadi proses analisa pembiayaan itu suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah
untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Nah, dengan melakukan analisa permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai ini layak. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default atau oleh nasabah. Nah, materi kelima atau materi terakhir yaitu pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah. Di sini ada beberapa tujuan bank syariah. Yang pertama, kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari dari adanya penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank. Yang kedua, untuk mewujudkan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian ditetapkan. Yang ketiga, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan. Dan yang keempat yaitu kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi. Kemudian, pentingnya pengawasan bank syariah. Pada dasarnya, argumentasi pentingnya pengaturan dan pengawasan perbankan syariah sama dengan perbankan nasional, sama dengan perbankan konvensional. Secara mendasar, terdapat dua perbedaan penting antara bank syariah dan bank konvensional. Pertama, adanya tuntunan jaminan bahwa adalah kegiatan usahanya. Bank tidak melanggar ketentuan syariah. Dan kedua, sebagai konsekuensi dari pelarangan instrumen bunga dan digantikan dengan sistem bagi hasil, baik pada sisi aktiva maupun pasifa. Maka karakteristik, risiko dan sifat hubungan antara nasabah dengan bank terlihat dari akad-akad perbankan syariah. Kedua perbedaan pokok ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur corporate governance dan sistem pengawasan perbankan syariah. Nah, kemudian ada pengertian pembiayaan bermasalah. Berdasarkan pasal 1, butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam maupun istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang kord dan transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Nah, di sini pasti ada penyelamatan pembiayaan bermasalah. Jadi penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan ataupun kewajiban-kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang materi analisis pembiayaan bank syariah. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.